Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu uji yang digunakan atau bisa menjadi bagian penting dari penelitian eksperimen. Apa itu? Ya, uji normalitas. Ya, ini uji normalitas adalah uji prasyarat ketika kalian ingin meneliti dengan desain eksperimen. Jadi wajib menggunakan uji normalitas itu. Nah, sebagai informasi, uji normalitas itu sebenarnya untuk mengetahui sebaran data. Ya, jadi data penelitian itu sebarannya seperti apa diukur melalui uji statistik normalitas ini. Sehingga kalau kita bicara output hasil dari uji ini tidak hanya dilihat dari p-value-nya saja, namun bisa dilihat dari histogram atau mungkin plotnya dan beberapa cara atau metode yang lainnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Jangan lupa klik like-nya jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, dan jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendapatkan informasi tutorial terkait skripsi, statistik, dan serba-serbi penelitian. Oke, kita langsung saja lihat tutorialnya ya. Jadi kita buka dulu software SPSS-nya, kemudian ini saya coba, ini contoh data ya, data penelitian tentang kadar glukosa. Ya, di sini terdiri dari 20 responden ya. Jadi masing-masing ada yang kadar glukosanya 134, 120, 110, 180 dan seterusnya. Jadi ini contoh datanya seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke klik di variable view untuk memberikan keterangan dari data tersebut ya, ini kadar gula. Oke, ini juga kita isi sama ya. Oke, nah sekarang setelah kita kasih keterangan seperti ini, kita bisa langsung proses untuk uji normalitasnya. Jadi uji normalitas ini bisa kita lakukan dengan dua metode, yaitu yang satu dengan rumus Shapiro-Wilk, kemudian yang kedua adalah Lillyford, yaitu nanti kita melihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov-nya. Oke, jadi nanti kita akan aplikasikan, kita langsung lihat beda nilai dari keduanya. Oke, kita bisa langsung proses ya data ini. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive, kemudian kita pilih yang Explore. Ya, oke. Jadi Analyze, Descriptive, Explore, kita klik. Kemudian data tadi kita masukkan ke data dependent ya, dependent listnya ini. Oke, jadi dari sisi sebelah kiri kita pindah ke sisi sebelah kanan. Begitu juga nanti kalau variabel yang kita proses itu ada beberapa ya, tidak hanya satu seperti ini, nanti kita juga bisa masukkan di point dependent list ya, atau di kolom yang paling atas. Sedangkan nanti kalau untuk kategorinya, untuk codingnya ya, yang menyimbolkan kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya, kita bisa masukkan di faktor listnya ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita tinggal klik di plotnya, kita klik. Nah, di sini langsung kita fokus ke normality plot with test. Ya, sehingga nanti keluar dalam bentuk hasil outputnya itu ada angkanya dan juga sekaligus ada plotnya. Ya, jadi nanti kita bisa melihat dari dua sisi, dari nilainya, p-value-nya, dan juga dari plotnya atau gambar plotnya ini. Oke, kita klik ya di sini, normality plot with test. Oke, kemudian kita klik continue. Oke, setelah itu kita bisa langsung klik di OK ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, ini ada deskriptifnya. Nah, kita akan langsung fokus ke tabel yang paling akhir ini ya, test of normality. Nah, di sini ada dua kolom yang berbeda ya, yang satu Kolmogorov-Smirnov, yang satunya Shapiro-Wilk. Nah, kapan menggunakan salah satu di antaranya ini, kita tentukan dari jumlah respondennya atau jumlah sampel yang kita gunakan untuk uji normalitas ini. Nah, pada contoh ini tadi kita menggunakan 20 sampel. Nah, untuk sampel di bawah 50, data atau tabel yang kita gunakan adalah yang Shapiro-Wilk ini.
Ya, jadi di kolom ini yang akan kita pakai datanya. Sedangkan untuk sampel yang lebih dari 50 nanti kita bisa gunakan yang Kolmogorov-Smirnov ini. Jadi kalau kita bicara normalitas, ada yang mengistilahkan Lillieford, ya rumusnya itu adalah tabel Kolmogorov-Smirnov ini. Ya, jadi itu nama lainnya. Nah, di sini ada keterangannya. Lillieford Significant Correction. Ya, jadi di ini. Jadi Lillieford atau Kolmogorov-Smirnov itu sama. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Shapiro-Wilk gunakan ketika untuk sampel yang kurang dari 50, sedangkan untuk Kolmogorov-Smirnov ini atau Lillieford ini jika sampel yang kamu pakai lebih dari 50. Oke, karena ini 20 berarti kita pakai tabel di yang sini. Nah, kita langsung fokus ke nilai signifikan atau p-value-nya. Nah, di sini tertulis ya 0,063. Ya, 0,063. Untuk interpretasi hasilnya, pembacaan hasil, jadi normalitas itu dikatakan distribusinya itu normal jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Ya, jadi harus lebih dari 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini kan nilainya 0,063. Artinya ini lebih dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data terkait kadar glukosa ini ya berdistribusi normal dengan nilai p-value 0,63. Ya. Seandainya kita pakai sampelnya ini lebih dari 50, maka kan kita pakainya yang tabel yang sebelah sini, Kolmogorov-Smirnov ini. Ya, sama ya, yang kita lihat adalah di signifikannya. Ya, yaitu kita akan gunakan 0,078. Jadi seandainya untuk sampel lebih dari 50 maka nilai ini yang kita pakai. Tapi pada contoh kali ini karena 20 berarti ini yang dipakai 0,063 ya, atau kesimpulannya distribusinya normal. Oke, selain itu kita bisa lihat juga dari gambar ya, dari plot ini. Jadi plot ini menggambarkan valid ketika kalau kita lihat nilai angka-angka ini melambangkan tadi ya data glukosa tadi ya, kadar gula tadi ya. Nah, ketika data-data ini ya di antara atau di sekeliling dari garis ini, garis plot ini, maka dia menunjukkan normal. Ya, sedangkan kalau datanya ini ya, titik-titik ini itu bersebaran ya, ada di atas, ada di bawah dan seterusnya. Nah, ini berarti menyimbolkan atau menggambarkan datanya tidak normal. Ya, sedangkan di gambar ini terlihat ya semuanya berada di sekitaran garis. Ya, seperti ini. Jadi ini salah satu cara lain selain melihat dari p-value-nya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat dari yang ini ya, the trended normal. Ini juga bisa kita lihat ya, sama ya ini modelnya. Oke, dikatakan normal jika berada di sekitaran garis. Oke, kemudian kalau kita lihat di gambar plot ya, ini plot ya, sebuah plot. Dikatakan normal itu seperti ini. Ketika kita ini ibaratkan kaki ya, ini kaki, ini kaki. Jadi antara kaki atas dan kaki bawah itu ya berimbang ya, artinya nggak terlalu beda jauh. Ya, sedangkan posisi birunya ini di tengah. Ya, ini menggambarkan normal. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi bisa kita lihat dari p-value-nya ya, sekali lagi kita bandingkan dengan 0,05 harus lebih besar ketika dikatakan berdistribusi normal. Dan juga sebaliknya, kalau untuk yang tidak normal berarti jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian selain itu bisa dilihat dari gambar plotnya ya, ketika datanya itu bersebaran ya di luar dari garis tadi, garis diagonal tadi, itu salah satu gambaran juga tidak normal. Tapi ini menggambarkan dari gambar plot ataupun model yang box plot ini juga menggambarkan dia normal ya, karena antara atas dan bawahnya juga cukup mirip ya, kakinya, panjang kakinya. Ini juga salah satu tanda distribusinya normal. Oke, mungkin seperti itu video yang saya buat kali ini, dan jika ada yang perlu didiskusikan terkait video ini atau mungkin ada yang ditanyakan terkait tutorial ini, silahkan berikan komentar kalian di video ini. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe ya channel ini untuk terus berbagi informasi tutorial terkait skripsi, statistik dan juga yang lainnya.
Oke, salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.